Pas kereta mau jalan, Oh iya. gua feel dia gini nih, hilang gitu langsung kayak terbang gimana sih? Dicek lah sama ikan, dicek ternyata ada ini ngikutin gua. Gimana ya? Anjir, kenapa bisa lagi gitu? Dua kalinya ya kan? Balik lagi bersama gue Ridwan di Tris. Kali ini kita lagi ada di segmen cerita mistis nih. Dan seperti biasa, kalau di segmen cerita mistis, gue bakal datengin narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman mistisnya. Tapi di episode kali ini, itu berbeda. Karena gue bakal tanyain nih ke teman-teman kru Tris yang pernah mengalami kejadian horor pada saat eksplorasi gedung tua Engsun di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan gue mau informasiin lagi nih buat teman-teman, bagi lu yang punya pengalaman mistisnya dan mau kita bagiin di segmen cerita mistis berikutnya, teman-teman bisa langsung hubungi akun Instagramnya @trishunting yang udah gue sediain linknya di deskripsi. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita fokusin ke ceritanya. Nah, sekarang gue udah sama Ali nih, salah satu kru dari tim Tris yang juga mengalami pengalaman horor nih pada saat eksplor gedung tua Engsun di Tasikmalaya, Jawa Barat. Yaudah, langsung aja nih kita tanya-tanya nih. Dih, gimana Ya. Dih? Pengalaman horor lu nih waktu kita nih bareng-bareng nih explore gedung tua Engsun nih. Wah, pengalaman gue sih banyak banget bener. Nah, itu dari awal deh, coba lu ceritain. Nah, jadi gini, dari stasiun dulu ya. Iya, dari stasiun. Nah, dari stasiun kan kita nyampe ke stasiun Tasikmalaya jam 3.20, hampir mendekati subuh ya. Iya, Nah, kan kita stay di ini tuh di tempat smoking area. betul, smoking area. Nah, kita ngumpulnya di situ. Nah, dari kejauhan kita semua nih kayak ngeliat sosok putih gitu. Oh. Yang waktu iya, itu. gue juga ngeliat sih. Pak, gue perhatiin kan dari wah, bener-bener kan pertama Ika dulu yang Iya, lihat. betul. Dia nunjukin ke gua nih, ke gua. Gua bilang, "Wah, ya juga nih," gua bilang. "Apaan tuh ya kan?" Nah, terus gua lihat, gua perhatiin ya dah. Pas kereta mau jalan, Oh, iya. gua feel dia gini nih. Hilang gitu langsung kayak terbang gimana sih? Berarti pas kereta lewat, dia tuh langsung terbang begitu, hilang. Hilang. Hilangnya pun gua ngelihat banget bener. Mah sampai enggak bener. Jujur sih gua belum pernah ngelihat yang seril itu sih Oh, ya. berarti itu bener-bener nyata gitu dilihat. Nah, itu iya gua juga nggak tahu itu apa, tapi bener terbang begini langsung hilang gitu. Huh. Terus Kan kita nyampe nih di gedung nih, di tempat lokasi lah ya. nah, lokasi pertama gua nggak ngerasain apa-apa. Nah, kan kita kan ada beberapa area tuh. Kita masuk area lorong, area tengah, ruang mesin, sama yang terakhir itu limbah, tempat limbah. Tempat limbah. Tapi dari area itu, dari awal deh, dari lorong itu lu ngerasain nggak? Kalau dari awal sih gua biasa-biasa aja sih. Biasa aja. Sampai ke ruang tengah tuh biasa aja. Ruang tengah biasa. Kayak apa kan kayak jalanan itu tuh Iya, ada jalanan. buat ke arah ruang mesin ya. Iya, ada kalau Nah, keluar itu gitu. Biasa aja, gue masih biasa aja? bercanda sama kru-kru lain Oh, kan. berarti lu masih fit ya waktu itu Masih ya? fit banget. Kan udah gitu gue habis minum jamu juga. Wih, gila. Jadi apa sebelum berkegiatan gue minum jamu juga, Minum biar jamu? kuat juga. Jamu apaan nih? Aduh. Jangan deh, itu rahasia saya sih itu. Oh, ya udah. Jangan. Tadi sampai area tengah nih. Heeh. Terus abis itu kan kita ke ruang mesin nih. Nah, itu. Jadi gini, gua tuh kayaknya nginjek sesuatu di ruang mesin. Jadi gua ngeliat di bawah tuh kayak ada bangkai ular sama bangkai ini kelelawar. Kelelawar. Heeh. Kan emang gua bagian audio, Iya, jadi lu gua audio. main apa? Ini Lu fokus aja banget tuh. ke audio Nah, fokus banget ke audio, nemenin kameramen kan. Mungkin keinjak. Nah, abis itu
kan kita beralih lah ke ini, ke Iya, tempat langsung kita limbah. langsung ke tempat limbah tuh, tempat terakhir itu. Tempat lahir itu. Hmm. Nah itu pinggang gue udah mulai sakit tuh. Berarti lu terasa dari situ tuh? Udah abis dari situ, Ping- dari tempat itu tempat mesin ke tempat limbah, pinggang gue udah mulai pegel, tau nggak? Pegel banget nih. Iya. Kenapa ya? Pikiran gue mungkin kecapean kali. Nah udah tuh kan kru ngambil gambar di Ya, tempat limbah itu. tempat limbah itu. Udah gua duduk aja, emang badan lemes banget. Tapi selain pegel nih, apa aja sih nih badan lu? Apakah selain pinggang lu sakit dong nih, apa aja nih? Apa kepala pusing Lebih juga? ke dominan pinggang gua. Oh, lebih ke dominan pinggang. Jadi Oh. aduh gua lemes banget, nggak tahu dah kemarin tuh badan gua lemes banget dah, pinggang gua sakit, badan lemes banget. Sorry dah, gua jongkok dulu dah, gua nggak kuat gua gituin kan. Heeh. Nah akhir itu udah dong, kan kita balik lagi ke pos ya. Kita balik ke pos. Nah. Istirahat sebentar. Nah, sebentar, gue nanya dong sama Ika, Kak, ini badan gue kenapa nih, pegel-pegel gini? Nah, dicek lah sama Ika kan, dicek ternyata ada yang ngikutin gue. Tapi kan lu nanya Ika nih. Mm. Itu yang ngikutin lu itu sosok itu seperti apa? Ika bilang, kan Ika selaku paranormal kita ya, Iya, dia yang bisa ngeliat lah, kan kita mah orang awam nggak bisa ngeliat gitu ya. betul. Nah, dia ngeliat sosok ular. Ditembak lah sama dia. Lu nginjek bangkai ular gak? Gua kaget dong. Iya. Nah, bangkai ular tadi gua di gedung mesin tuh, di ruang mesin. Tapi lu bener-bener nginjek tuh di situ. Gua nggak tahu, nggak ngeh. Kemungkinan gua nginjak. Kan? Kemungkinan gua nginjak. Udah tuh, habis itu ditolongin lah sama Ika kan. Iya. Nah, abis gua nggak tahu dah Ika caranya gimana dah. Abis itu gua muntah-muntah gua langsung pas muntah udah keluar, udah badan gue enakan sih abis Fit ya? itu fit. Kan itu kejadiannya pagi ya. Iya, itu sesi Pas pertama kita sesi take video pagi. Itu istirahat. Iya. Tapi udah abis di treatment gitu langsung fit lu ya? fit, gue langsung enakan sih badan gue. Ternyata benar. Oh iya mungkin gue nginjek nih salah satu bangkai kali ya. Abis itu udah dong, kita kan istirahat tuh di pos ya. Istirahat tuh. Pos, makan dulu lah. Makan ya. Nah, kan kita rencana ada sesi kedua ya, Iya, kita emang take video tuh sesi pertama jam 10 dan kedua itu sore. sore. Heeh. Nah, pas sore, yang tadi lu bilang ruang lorong ya? Nah, Lorong. itu dari ruang lorong Sampai ruang tengah. ruang tengah. Enggak, gua nggak ngerasain apa-apa, emang fit kan. Maksudnya, Berarti masih fit lu ya, lu habis masih makan, fit. ya Nah, di kan, habis situ, ngopi segala iya, macam, pas masih di fit dong lorong ya. situ, bener. Gua masih fit. Sampai jalan menuju ruang mesin. Ruang mesin lagi. Itu masih fit ya. Masih fit. Nah, pas di ruang mesinnya, emang gua udah wanti-wanti nih, gua ngeliat, wah jangan ampe nih kinjek lagi nih. Gua ingetin tempatnya nih, Berarti wah bener itu ada bangkai ular di situ. bangkai ular. Gua pun pertama nggak tahu kan Cika nembak nih. Udah, deh, wah ini dia nih, gua bilang bangkai ular nih, ini dia nih. Makanya gua minggir ya dah. Nah, karena apa? Gua minggir, terus udah tuh, gua ngerasa, udahlah, gua udah tahu kan tempatnya, tata letaknya udah tahu lah. Gua megang audio lagi lah kan. Lu fokus lagi di situ Fokus ya. lagi di situ tuh. Nah, kemungkinan abis itu pinggang gua sakit lagi. Oh, dari situ Nah. lu udah mulai berasa sakit lagi nih. Sakit lagi pinggang gua. Emang sih gue lihat tuh waktu itu tuh lu begini sempat lu diem terus muka lu merah. Muka gua merah, sama bulu gua pada diri. Gua bilang, "Kak, ini aduh ngapa ini kok gua kayak merinding gini gitu." Kata dia, "Ya udah ntar aja." Gua bilang, dia ngomong ntar aja, yang ngerasain kan kita ya. Iya. Makanya gua bilang, Berarti itu aduh. bener-bener lu tuh udah nggak fit Iya, lah ya. kadang kesel juga gua. Paranormal gini amat ya, gua bilang. Kalau bantuin kayak gitu ya. Udah ntar di inian di pos. Ya udah, gua duduk kayak sorry duh, gua nggak bisa bantuin. Gua lemes banget badan. Gua jongkok. Nah, habis itu kita ke pos lagi dong. Iya, kita Kan selesai ke udah pos, kelar. iya. Pos. Udah gua bilang, "Kak,
coba nih Kak, tolong Kak lihat Kak, kali Kenapa lagi nih? kenapa lagi nih, gue udah hati-hati nih di ruang situ kan, masih ya gue nginjek lagi, dicek lah sama dia kan, nah dicek, lu nginjek lagi nih, gue bilang, ya serius lu, ya lu nginjek lagi, tapi lu nggak tahu, ya iya sih gue fokus banget tuh buat audio kan. Berarti gini loh, itu kan di ruang mesin nih, itu ada satu bangkai ular yang tadi pagi lu injek. Terus sekarang ada bangkai ular lagi nih yang lu injek lagi. Kemungkinan. Ya abangnya apa adenya gitu gue injek lagi tuh. Gue gimana ya? Anjir kenapa bisa lagi gitu? Kedua kalinya ya kan. Nah udahlah abis itu udah ditolongin Ika dengan cara dia lah. Abis itu udah gue muntah-muntah lagi. Lu muntah-muntah lagi tuh? Muntah lagi tuh. Tapi abis dari situ tuh langsung fit tuh? Fit, gue abis di situ fit, gue minum air putih kan. Iya. Dah, sudah alhamdulillah sih gue fit. Tapi selain itu nggak ada lagi nih pengalaman lu nih? Kalau pengalaman gue itu sih paling yang gue inget ya dari kan udah lama itu udah ada bulan yang lalu lah. Itu yang paling gue inget bener dari stasiun sampai ke lorong. Kalau ke lorong kan nggak masalah ya kalau bagi gue ya. Maksudnya nggak ngerasain apa-apa lah. Gue mulai pegelnya tuh di ruang mesin. Di ruang mesin menuju ruang limbah. Iya benar. Iya, pinggang gue pegal banget ya dari situ. Berarti cukup nih? Udah sih kalau itu pengalaman gue sih cukup segitu aja. Ada epic, ada lucu. Parah sih emang. Ya. Ya, itulah tadi pengalaman dari Aldi nih, ya kan, selaku kru juga nih dari tim Cerita Mistis nih. Dan nantinya pasti bakal banyak lagi nih pengalaman-pengalaman horor dari kru-kru yang lainnya. Oke, tetap tonton video. Dan sekarang gue udah bersama Ical nih, salah satu kru dari tim Tris. Cal, sebelumnya gue mau tanya nih, pengalaman apa sih yang lu rasain ketika kita explore Gedung Tua Engsun di Tasikmalaya itu? Oh banyak ya, untuk pengalaman sendiri itu gue banyak mengalami hal-hal mistis. Ya contohnya kayak gimana tuh? Contohnya gue melihat sekelebatan di ruang mesin, sama perut gue merasa mual. Perut Dan lu gue merasa pengen, mual? iya, pengen muntah Pengen rasanya. muntah. Tapi sebelum itu, lu ini sehat atau enggak gitu? Gue fit banget. Lu fit? Lu yakin lu fit? Yakin banget gue. Hmm. Sebelum berangkat itu gue udah pokoknya masih fit banget lah gitu. Jadi, lu lihat sekelebatan itu, sekelebatan apa gitu yang lu lihat? Apa bayangan-bayangan hitam atau kayak gimana? Bayangan hitam aja itu dari lorong ke lorong, lewat-lewat sekelebatan seperti itu. Tapi sebelumnya, lu pernah nggak sih lihat-lihat hal-hal yang kayak gitu? Sebelumnya gue belum pernah lihat kayak gitu karena gue pikir gue kurang percaya sama hal-hal itu. Makanya gue masuk tim ini, gue pengen tahu bener nggak sih hal itu terjadi. Nah, tapi gangguan yang paling epic nih menurut lu nih, itu yang pas di mana, Cak? Yang pas gue masuk ke ruang mesin, Oh, itu iya. gue merasakan mual. Jadi gue langsung muntahin aja secara nggak langsung. Oh, berarti yang lu muntah-muntah itu karena ada gangguan dari situ. Terus lu lihat apa aja di situ? Ya Apakah awalnya ada- sih gue pikir itu bukan karena gangguan, karena kan gue sebelumnya nggak percaya hal kayak gitu. Jadi gue pikir itu cuma sugesti gue aja, halusinasi gue aja. Tapi di ruang mesin itu nih, di ruang mesin itu kan emang gue juga ngerasain ya di ruang mesin. Tapi apa nih yang lu lihat di situ nih? Apakah lu juga ngelihat sosok-sosok yang benar-benar ketangkep jelas di situ atau kayak gimana? Gue sih ngeliatnya cuma sekelebatan aja. Belum pernah lihat dimunculin sosok-sosok yang secara langsung nampak jelas gitu di mata gue. Tapi abis penelusuran ini, lu gimana nih? Sedikit percaya apa? Gue sedikit percaya sih dengan adanya hal-hal mistis karena gue pertama kali juga nemuin hal-hal kayak gitu.